Saat mengevaluasi diri di malam hari, ternyata saya mendapati kehidupan yang penuh sukacita belum sepenuhnya bisa saya jalankan dengan baik. Jika dalam kondisi baik-baik saja, pastinya mudah sekali untuk bersukacita. Tapi jika kondisi mengalami perubahan, misalkan kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan atau mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan, maka saat itulah seringkali pergulatan dalam batin masih sering terjadi. Intinya kita masih sering terganggu dengan faktor eksternal. Saya bertanya-tanya, apa yang salah? Menjadikan Roh Kudus sebagai sumber sukacita sudah saya yakini. Berinteraksi dengan pekerjaan roh dan firman dengan konsisten sampai meluap-luap juga sudah dilakukan. Tapi itu semua seperti ada yang kurang. Kita masih terganggu dengan faktor-faktor eksternal. Pagi ini Roh Kudus menyingkapkan penyebab lain yang masih sering membuat kita jadi terganggu dengan hal-hal eksternal lainnya. Kita masih menganggap dan berharap bahwa kehidupan sehari-hari kita akan mulus-mulus saja tanpa ada hal negatif yang terjadi. Memang benar, semakin kita hidup akurat seturut dengan prinsip kebenaran, maka diri kita akan semakin jauh dari yang namanya masalah. Tapi ada masalah yang lain. Kita juga masih berinteraksi dengan orang-orang yang tidak akurat. Entah mereka sedang banyak konflik batin atau membawa emosi negatif, atau tidak teratur hidupnya dan tidak melakukan kebenaran. Alhasil ada masalah di sekeliling kita. Interaksi kita dengan mereka lah yang seringkali masih menjadi pergulatan dalam batin. Ingin tetap bersukacita, tapi faktanya emosi negatif masih muncul dalam hati kita. Padahal kehadiran kita yang membawa terang atau sukacita harusnya segera menghilangkan kegelapan atau emosi negatif, duka cita, amarah, dan lain-lain yang selama ini ada dalam diri orang lain. Tetapi realitanya masih sering terbalik. Terang yang ada justru tertutup oleh kemanusiawian. Kita masih mempertahankan hak untuk dihargai, untuk dihormati dan dimengerti yang sering muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya saat kita masih mempertahankan hak untuk dihargai, dihormati, dimengerti, maka sukacita dalam batin malah jadi terbendung, tidak bisa terpancar keluar. Itu artinya kita masih coba mengenakan yang ilahi dengan yang manusiawi secara bersamaan, sehingga muncullah kesesakan dalam batin. Akhirnya saya menyadari mau tidak mau kita harus melepaskan hak kita tersebut. Tapi bersama dengan hal itu, kita juga harus meningkatkan sukacita yang ada menjadi suatu pesan dan tindakan yang harus kita sampaikan dan lakukan pada orang lain demi terjadinya keteraturan. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 14-16 mencatat, "Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa." Dari ayat-ayat di atas sangatlah jelas bahwa sukacita itu tidak sebatas perasaan saja, melainkan harus diwujudkan juga dalam bentuk ucapan dan tindakan. Tegur, hibur, bela, sabar, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang senantiasa harus kita lakukan. Itulah wujud tindakan konkret dari sukacita ilahi yang meluap dari dalam batin kita saat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya sungguh dimerdekakan dari kebingungan dan dilematika untuk mengaplikasikan sukacita saat menghadapi orang-orang yang tidak akurat atau masalah yang justru terjadi di sekitar kita. Saya paham sekarang bagaimana sukacita itu harusnya dikonversi dalam bentuk ucapan dan tindakan nyata. Saat kita terus melatih hal tersebut, maka hidup kita akan menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan banyak orang. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Gelap disingkirkan oleh terang. Perkabungan dan duka cita digantikan dengan tari-tarian dan sukacita kemenangan. Amin.